Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran pada masa-masa pandemi ini. Walaupun pembelajaran kita dari jarak jauh atau melalui daring, kita masih semangat untuk belajar. Dan sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini nanti kita bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ilamul Fatihah. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya yakin semuanya pasti merasa semangat karena dalam beberapa bulan kemarin kita tidak melakukan pembelajaran. Di pembelajaran kita ini kita bisa bertatap muka, walaupun tatap mukanya hanya melalui media visual dari video ini. Kita masih bisa melakukan pembelajaran, dan saya ucapkan selamat untuk kalian semua yang sudah naik di kelas 9 ini. Semoga di kelas 9 ini kalian masih semangat untuk belajarnya dan tambah semangat untuk menggapai cita-cita kalian untuk lulus di MTS ini. Perlu kalian ingat bahwa di kelas 9 itu banyak sekali cobaannya. Jadi saya harap kalian yang sudah masuk di kelas 9 ini tetap semangat belajarnya, dan juga jangan sampai kalian itu terpeleset dan tidak bisa mengikuti wisuda ya. Langsung saja pada pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan memulai pembelajaran kita. Dan pembelajaran kita di kesempatan kali ini terkait tentang prakarya. Oke. Di prakarya di kelas 9 ini tidak jauh berbeda dengan prakarya saat kalian belajar di kelas 7 maupun di kelas 8, karena materi prakarya itu masih berkesinambungan. Langsung saja, untuk bab yang pertama nanti yang akan kita pelajari di kesempatan awal ini, nanti di bab kerajinan kita akan membahas sedikit banyak terkait tentang kerajinan keras dari bahan alam ya. Kita akan membahas terkait tentang apa saja sih bahan-bahan yang bisa kita olah dari bahan keras alam itu. Untuk materinya langsung saja kita simak. Kita masuk pada pembahasan kita. Untuk pembahasan kita di mata pelajaran prakarya di kelas 9 ini, di bab awal atau di bab yang pertama ini kita akan membahas terkait tentang bab kerajinan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa untuk bab yang pertama itu terkait tentang kerajinan. Dan di kelas 9 ini, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas terkait dengan bab kerajinan. Oke, langsung kita masuk di materi kita. Materi pada pertemuan awal ini nanti kita akan membahas terkait tentang kerajinan bahan keras alam. Ada yang tahu apa sih itu yang dinamakan dengan bahan keras alam? Oke. Indonesia itu merupakan negara kepulauan, dan di mana Indonesia itu merupakan negara yang memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam seperti kayu. Kayu yang ada di dunia ini kebanyakan juga terdapat di Indonesia. Kayu-kayu yang dihasilkan pun banyak ragamnya.
Di antaranya ada itu kayu jati, kayu mahoni, dan kayu-kayu yang lainnya. Indonesia itu juga terkenal dengan ukirannya. Untuk itu, pada pertemuan ini di mata pelajaran prakarya di kelas 9 kita akan membahas terkait tentang bahan keras yang berasal dari alam. Bahan keras alam itu adalah bahan-bahan yang bisa kita dapatkan dari sekitar kita. Sekitar kita banyak sekali pepohonan, dan bahan itu bisa kita buat menjadi suatu kerajinan. Untuk itu di pembahasan ini kita langsung masuk pada materi kita. Oke. Pembahasan pada pertemuan ini spesifiknya saya akan membahas terkait tentang produk kerajinan dari bahan keras alam, di mana produk kerajinan dari bahan keras alam ini kita akan membahas 3 aspek. Aspek yang pertama itu terkait tentang mengenal kerajinan dari bahan keras alam. Yang kedua, nanti kita akan membahas terkait bagaimana cara pengemasan suatu produk kerajinan itu agar bisa menjadi bahan yang mempunyai nilai untuk dijual. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, aspek yang ketiga yang akan kita bahas adalah petunjuk tahapan dalam berkarya, ya. Dari ketiga ini nanti kita akan bahas pada pertemuan pagi hari ini. Langsung saja kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama. Oke. Pada pertemuan pertama ini di aspek yang pertama yang akan kita bahas terkait tentang pengenalan kerajinan dari bahan keras alam, di mana bahan keras alam ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahan yang biasanya bisa kita jumpai di lingkungan kita. Apa saja yang biasanya bisa kita jumpai di lingkungan kita? Itu ada kayu. Kayu itu adalah bahan keras alam yang berasal dari lingkungan kita. Ada bambu serta ada rotan. Dari 3 bahan ini pastinya sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Terus apa sih contoh dari bahan-bahan tersebut? Yang pertama yang akan kita bahas adalah kayu. Oke. Ada kayu pinus, ada kayu jati, ya, ada juga kayu mahoni. Dari ketiga bahan ini adalah bahan yang biasanya bisa dijadikan sebagai bahan suatu kerajinan. Kayu-kayu yang biasanya kita jumpai di lingkungan kita biasanya dibuat untuk ukiran. Dan ukiran yang terkenal di Indonesia itu kalau di Jawa terkenalnya dengan ukiran kayu dari Jepara, ya. Ukiran kayu dari Jepara ini seperti yang biasa kita lihat, kayu dari Jepara ini mempunyai ciri khas, itu mempunyai motif berupa daun terubusan. Selain itu ada juga motif jumbai atau ujung relung, yaitu daunnya menyerupai kipas yang terbuka dan ujung daunnya itu meruncing. Terdapat gambar buahnya juga yang berjumlah 3 atau 4 yang berasal dari pangkal daun, ya. Itu biasanya jenis ukiran yang berasal dari Jepara. Selanjutnya ukiran dari Toraja, ya. Ukiran kayu Toraja ini juga sangat terkenal di Indonesia, ya. Kayu Toraja ini kayu yang notabene berasal dari luar Jawa tapi masih terdapat di Indonesia. Selanjutnya pada pembahasan di dalam contoh yang kedua terkait tentang bambu. Bambu juga biasanya sering kita lihat di lingkungan kita. Apa saja yang biasanya dibuat kerajinan dengan menggunakan bahan bambu? Ada itu tempat jemuran, ya. Kalau kita sehari-hari kita lihat di belakang karangan rumah kita ada juga kan bambu yang dipakai untuk jemuran pakaian kita. Selanjutnya ada tikar. Tikar ini juga ciri khas dari
nuansa tradisional yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada juga interior bangunan. Nah, bambu ini sangat menarik sekali jika kita pakai untuk interior bangunan. Bisa kita lihat pada gambar ini. Ya, itu adalah contoh rumah yang menggunakan bambu sebagai interior rumah. Dan selanjutnya pada rotan, itu contohnya anyaman rotan. Anyaman rotan sendiri bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari kita, bisa juga buat cindera mata. Kalau untuk kegiatan sehari-hari bisa juga dipakai untuk kursi dari anyaman, ya, anyaman rotan tadi. Juga ada segala bentuk bahan-bahan yang digunakan untuk kegiatan seharian kita, ya. Itu untuk pengenalan dari kerajinan dari bahan keras alam, baik itu berupa kayu, bambu maupun rotan. Selanjutnya di materi yang kedua kita akan membahas terkait tentang kemasan untuk produk kerajinan. Oke. Langsung kita bahas di sini. Untuk produk kerajinan yang biasanya siap dipasarkan itu biasanya kita kemas dengan baik agar terlihat lebih menarik dan tahan lama. Dan untuk masalah kerajinan ini biasanya ada beberapa proses atau tujuan pengemasannya agar itu daya tariknya lebih untuk nilai jual. Yang pertama, kemasan itu harus memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatannya. Yang kedua, kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, kemasan dapat mendukung program pemasaran melalui kemasan. Dan yang terakhir, kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan, ya. Tujuan dari suatu kemasan, ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada 4 tujuannya. Kemasan untuk memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatannya agar nanti suatu barang tadi itu bisa terjaga, ya, tidak rusak. Yang kedua, kemasan melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen. Biasanya saat kita membuat suatu produk dan akan kita jual sampai ke konsumen, itu kan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Jadi dengan kemasan itu bisa melindungi produk kita agar nanti sampai ke konsumen, nanti bisa sampai dengan barangnya itu dalam keadaan baik. Yang ketiga ini, kemasan dapat mendukung program pemasaran melalui kemasan, ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, di sini mempunyai nilai lebihlah dalam proses kerajinan itu jika kita kemas dalam suatu kemasan yang bagus. Kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan, itu pasti. Jika kemasannya bagus, pasti orang yang akan membeli itu juga banyak. Dengan meningkatnya orang yang membeli, pasti labanya juga semakin banyak. Oke. Selanjutnya petunjuk tahapan dalam berkarya. Kita tidak boleh asal-asalan dalam membuat suatu karya. Kenapa? Jika kita tidak mempunyai planning atau tahapan yang bagus yang kita pikirkan terlebih dahulu, pasti nanti endingnya atau hasilnya kurang memuaskan. Jadi dalam pertemuan ini kita akan bahas juga bagaimana proses penciptaan karya kerajinan itu yang bagus. Menciptakan suatu kerajinan, ya, itu harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama, menentukan bahan dan fungsi kerajinan. Bahan apa saja yang akan kita butuhkan dan fungsinya itu apa? Apakah nanti bahan yang kita pakai itu akan mempunyai nilai yang lebih pada konsumen tersebut. Selanjutnya, menggali ide dari berbagai sumber. Kita harus mempunyai berbagai referensi agar nanti hasil yang kita hasilkan itu mempunyai nilai lebih. Selanjutnya, membuat beberapa sketsa karya dan menentukan sebuah
karya terbaik. Sudah jelas itu. Menyiapkan bahan dan alat, membuat karya kerajinan agar nanti saat kita sudah membuat kerajinan itu hasilnya bisa menjadi bagus. Dan yang terakhir itu terkait tentang mengevaluasi karya. Ini sangat penting agar nanti di tahap berikutnya saat kita membuat suatu karya yang berikutnya, karya kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Itu adalah beberapa tahapan dalam berkarya ya. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Dan untuk evaluasi pada pembelajaran kita mulai tadi dari mengenal kerajinan bahan keras alam, terus bagaimana pengemasannya, serta bagaimana cara tahapan-tahapan dalam berkarya itu. Yang pertama nanti yang bisa kalian kerjakan ya, yaitu pertama, apakah kerajinan bahan keras alam itu? Coba kalian jelaskan ya. Apa sih itu kerajinan bahan keras alam? Yang kedua, sebutkan 3 contoh dari kerajinan bahan keras alam. Yang ketiga, kerajinan apa saja yang bisa dibuat dari bahan bambu? Tadi sudah kita bahas. Dan keempat, sebutkan tujuan dari kemasan. Dan yang terakhir, sebutkan apa saja yang harus diperhatikan dalam menciptakan karya kerajinan ya. Itu saja. Itu tadi ulasan dari materi yang sudah saya sampaikan. Dan untuk tugas yang sudah saya berikan tadi nanti bisa diberikan kepada pengawas atau petugas yang sedang ada di sana ya. Saya harap dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini kita lebih semangat lagi untuk pembelajarannya untuk kedepannya. Untuk kelas 3 ingat bahwa kelas 9 ini kalian harus lebih sungguh-sungguh dalam belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.